Setiap dokter memulai langkah dengan bersumpah untuk senantiasa menolong dan menyembuhkan. Di balik niat baik, terdapat jam kerja yang panjang dan tekanan yang berat. Kesalahan kecil berujung pada resiko yang besar. Inilah kisah tentang niat baik, kelalaian, dan hukum yang menuntut tanggung jawab. Benar ya nak, sebentar lagi dipanggil ngomongnya. Iya Bu, tapi tenggorokan sakit banget. Ya nggak apa-apa sama. Ibu Tia dan Kana, Dokter Elsa udah siap, silakan masuk. Oke, selamat sore dengan Ibu Tia dan adik Kana ya. Saya Dokter Elsa. Boleh dijelasin keluhannya apa? Ya dok, tenggorokan aku sakit banget dan rasanya perih banget. Oke, jadi awalnya perih, lama-lama tambah sakit. Apa ada gejala demam? Ada dok, tadi malam panas banget dan kepala rasanya muter. Oke, kalau pas makan atau minum apa sakit juga? Banget dok, minum air aja rasanya perih banget. Baik, saya periksa dulu. Coba mulutnya dibuka, bilang A. Dibuka mulutnya. Oke, kelihatannya menurut kamu bengkak dan merah banget nih. Terus ada bercak putihnya juga. Ini kemungkinan besar radang amandel atau tonsilitis. Apa itu bahaya dok? Nggak terlalu Bu, asal diobati dan istirahat yang cukup. Tapi kalau dibiarkan bisa makin parah. Nanti saya kasih obat antibiotik dan pereda nyeri. Suster, tolong ambilkan obatnya sesuai resep. Siap dok. Oke. Sementara ini hindari dulu makanan pedas, gorengan, sama minuman dingin. Terus banyak-banyak minum air putih dan istirahat ya. Ini dok ya. Oke. Ini diminum 2 kali sehari ya Bu ya sesudah makan. Oke. Tapi kalau dalam 3-5 hari belum membaik juga, balik lagi ke sini dan kita periksa lagi. Oke. Makasih ya dokter. Dokter, tolong dokter, anak saya nggak bisa. Dokter, tolongin anak saya dokter. Dia dari malam badannya panas banget, nggak turun dokter. Ibu tenang ibu. Gimana mau tenang dok? Orang anak saya demam dari tadi malam. Kita balikan dulu di tempat dulu. Ayo udah sabar tuh akan saya pelan dok. Jadinya gimana dok? Tindakan apa yang harus kita lakukan buat nyelamatin anak saya? Kondisinya gawat Bu, kita harus ambil segala macam tindakan. Kalau nggak segera ditangani bisa berbahaya. Satu-satunya cara kita harus operasi. Operasi? Tapi kan anak saya masih kecil dok. Saya paham kekhawatiran ibu, tapi ini sudah prosedur standar. Tapi memang ada risikonya, nanti akan kami jelaskan. Oke, baiklah. Kita tolong dijelaskan tentang inform konselnya ke ibunya. Dok, Ibu, ini surat persetujuan tindakan operasinya. Operasi akan dilakukan dengan bius total, meskipun ada resikonya, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Saya paham sus. Ini semua demi keselamatan anak saya. Baik, sus, kita silakan siapkan ruang operasi, kita segera melakukan tindakan. Dokter, gimana keadaan anak saya? Operasinya lancar kan? Operasinya sudah selesai Bu, tapi ada masalah komplikasi karena menunjukkan reaksi alergi terhadap obat, dan kami sudah memindahkan ke ruang intensif dan akan kami pantau terus. Jadi gimana dok? Masa anak saya makin parah? Gimana keadaannya sekarang? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin Bu, tapi yang bisa kita lakukan sekarang ini cuma kita bisa pantau dan memberikan antibiotik kuat, dan ibu tetap tenang ya. Tenang gimana dok? Bu, tenang. Ini gimana dok? Kenapa anak saya sampai sekarang belum sadar? Kalian bilang operasinya aman. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Kami tidak berusaha Bu, tapi kondisinya berat sekali, apalagi infeksinya juga kemungkinan dalam menyebar dan menyebabkan komplikasi yang lain. Kalian bilang operasinya aman, kenapa anak saya makin parah setiap harinya, nggak ada perkembangan? Gimana sih dok? Saya akan minta penyelidikan. Anak saya koma gara-gara kelalaian rumah sakit ini. Pokoknya saya harus nuntut dokter dan perawatnya supaya nggak ada korban-korban lainnya. Baik, hasil penyelidikan sudah cukup jelas. Kami sudah memeriksa CCTV, alat operasi, dan juga rekam medis. Dokter Elsa
perawat Rifta, tolong dengarkan baik-baik ya. Dari hasil lab, anestesi yang kalian pakai sudah kadaluarsa hampir 2 bulan. Label dan nomor batchnya saya baca sudah cocok. Kandungannya udah nggak bisa atau dipakai lagi buat pasien. Kami nggak tahu, Pak. Kami pikir masih bisa dipakai. Jadi itu keadaannya darurat banget. Darurat bukan alasan buat melanggar, Mbak Rifta. Terus saya baca juga dari CCTV kelihatan alat monitor oksigen nggak dipakai pas operasi. Padahal itu kan wajib, apalagi pasien bius total. Jadi pasien itu mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen di otak. Dan dari laporan medis yang saya baca, dosis yang kalian pakai untuk anestesi diberikan 2 kali lipat dari batas normal. Saya nggak bermaksud, Pak. Itu murni kesalahan saya. Waktu itu saya pikir pasien sudah cukup kuat. Tapi akibatnya fatal dok. Saat ini kondisi pasien itu sudah koma. Ini bukan lagi kesalahan manusia, tapi ini kelalaian yang sangat serius yang mengancam nyawa pasien. Kalian bilang operasi aman. Kalian bilang anak saya bakal sembuh. Tapi sampai sekarang anak saya nggak sadar dan anak saya masih koma. Kalau kalian jelasin dari awal gimana prosedur dan resikonya, saya nggak akan ngasih izin ke kalian. Kami sudah mengumpulkan semua bukti, rekam medis juga, hasil lab, kesaksian perawat dan CCTV. Jadi kesimpulannya jelas, ada pelanggaran prosedur medis, penggunaan obat kadaluarsa dan dosis berlebih. Dengan ini saya nyatakan bahwanya kasus ini termasuk malpraktek medis. Jadi kami akan teruskan hasil penyelidikan kami ke pengadilan. Dr. Elsa dan juga perawat Rifta, mulai hari ini kalian saya tetapkan sebagai tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya cuma bantu, Pak. Saya nggak tahu bakal kejadian begini. Saya cuma mau nolong, tapi malah merusak hidup orang lain. Oke, silakan. Jadi tanggung jawab itu bukan sekedar soal niat baik, tetapi juga soal kehati-hatian. Maka dari itu nyawa pasien bukanlah bahan coba-coba. Terima kasih. Sidang perkara malpraktik medis atas nama terdakwa Dr. Elsa dan perawat Rika dinyatakan dibuka. Setelah memeriksa bukti, mendengarkan keterangan saksi dan mempertimbangkan semua pihak, maka pengadilan akan membacakan putusan akhir hari ini. Yang mulia, berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan. Tindakan mereka menyebabkan kerugian serius pada pasien hingga koma permanen. Kami menuntut agar pengadilan menyatakan kedua terdakwa bersalah atas kelalaian berat dan pengabaian terhadap standar profesi medis. Baik, berdasarkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Dr. Elsa dan perawat Rifta terbukti bersalah melakukan kelalaian medis yang menyebabkan luka berat dan kerugian bagi pasien. Tindakan kalian telah melanggar pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana mengatur sanksi pidana bagi tenaga medis atau kesehatan yang melakukan kelalaian. Maka dengan ini pengadilan menjatuhi hukuman pidana 3 tahun penjara. Sidang dinyatakan ditutup. Saya mohon maaf, saya benar-benar menyesal yang mulia. Saya tidak berniat mencelakai. Ini jadi pembelajaran seumur hidup saya. Kami cuma ingin bantu. Kami terima semua hukuman ini. Terima kasih Yang Mulia. Ini bukan hanya balas dendam tetapi juga tentang keadilan. Saya harap tidak ada lagi keluarga-keluarga lain yang menjadi korban. Setiap nyawa adalah amanah. Tanggung jawab dokter bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan sebagai pengingat bahwa dalam setiap tindakan medis ada kehidupan yang dipertaruhkan. Kesalahan dalam tindakan medis menjadi bukti pentingnya prinsip kehati-hatian dan pentingnya komunikasi antar tenaga medis. Informed consent bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan pasien. Dalam hukum kesehatan, kelalaian dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara disiplin, perdata, maupun pidana.
Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan dapat dikenai sanksi dengan pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur terkait sanksi pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian terhadap pasien. Jika kelalaian menyebabkan luka berat, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun dan atau dengan denda sebesar 250 juta rupiah. Namun, jika kelalaian menyebabkan pasien sampai ke kematian, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan atau dengan denda sebesar 500 juta rupiah. Ketentuan ini menjadi dasar bagi hukum pidana untuk memberikan sanksi kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan pasien mengalami kerugian serius. Selanjutnya, dokter dan perawat dapat dikenakan pasal 17 ayat 1 dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290-Menkes-Per-3-2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Pelaksanaan tindakan yang telah mendapatkan persetujuan menjadi tanggung jawab dokter yang melakukan tindakan kedokteran. Tindakan kedokteran harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga terdekat. Sebelum melakukan tindakan kedokteran harus mendapatkan persetujuan baik secara tertulis maupun secara lisan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Pasal ini menekankan pentingnya informed consent, yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai diagnosis, resiko, prosedur, manfaat, dan alternatif tindakan medis yang ada. Jika terdapat keraguan terhadap persetujuan yang diberikan, dokter dapat meminta persetujuan ulang. Dengan kata lain, pasal 17 ayat 1 ini memastikan bahwa tindakan medis tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan yang sadar dan berdasarkan pengetahuan dari pasien atau keluarga sebagai bentuk perlindungan hak konsumen dan standar etik praktik kedokteran. Sedangkan dalam kasus ini, perawat dan dokter tidak memberikan penjelasan secara lengkap mengenai resiko, manfaat, dan alternatif tindakan medis yang ada, sehingga keluarga pasien tidak mengetahui tindakan apa yang diberikan oleh dokter kepada pasiennya. Lebih lanjutnya, dokter dan perawat juga mendapat tindakan hukum informed consent pada pasal 293 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, menyatakan setiap tindakan pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan, dan persetujuan yang telah diberikan dari wali pasien itu diberikan. Tetapi dari pihak rumah sakit atau perawat tidak memberikan informasi yang memadai.